Bismillahirrahmanirrahim. Kematian bukan menjadi akhir dari segalanya. Sejatinya kematian adalah awal dari mulainya episode di dalam kehidupan. Bukanlah menjadi kemusnahan melainkan suatu pembaharuan serta perpindahan awal hidup yang sebenarnya. Kehidupan setelah mati menurut Islam, mati merupakan sesuatu yang pasti untuk setiap makhluk yang bernyawa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang dijalani di dalam dunia hanyalah sebuah permainan dan tempat singgah untuk sementara saja. Dalam dunia Islam, kita mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan video ini, tekan subscribe dan lonceng notifikasi. Bagikan video ini untuk teman-teman dan saudara kalian. Berikut 8 tahap kehidupan setelah mati menurut Islam. Yang pertama, alam barzah, yaitu alam kubur. Kehidupan setelah mati menurut Islam yang pertama adalah alam kubur. Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama setelah mati. Di dalam alam kubur inilah manusia sudah bisa mengetahui di mana akan tinggal di akhirat kelak, apakah di surga ataupun di neraka. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh 2 malaikat yang bernama Mungkar dan Dangkir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Si mayit akan menjawab pertanyaan 2 malaikat tersebut sesuai dengan amaliyahnya di dunia, yaitu siapa yang menjadi Tuhannya dalam pengalamannya kehidupan hidup di dunia, apa agamanya ketika hidup di dunia, apa kitab yang menjadi pedomannya ketika hidup di dunia, dan siapa nabi yang ia ikuti ketika di dunia. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan pengalamannya ketika hidup di dunia, sehingga tidak bisa direkayasa. Dan jika ia lulus dari 2 pertanyaan 2 malaikat tadi, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menunggu. Namun jika ia gagal dari 2 malaikat tadi, maka ia akan ditempatkan di terasnya neraka sampai hari kiamat. Yang kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati menurut Islam. Selanjutnya yang akan dijalani setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Kehidupan yang ketiga, pengiringan ke padang mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan, padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas. Di tempat ini semua makhluk dari bumi dan langit lapisan 7 dikumpulkan untuk diadili. Semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari itu akan diadili dengan diiringi oleh 2 malaikat. Yang satu sebagai pengiringannya, yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah semua makhluk terkumpul dalam padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung, mana yang lebih banyak, amal baik atau amal buruk. Perjalanan yang kelima, Yaumul Hisab. Setelah menerima buku catatan, para jin dan manusia akan menjalani penghitungan amalnya. Semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya, dan sebaliknya, semua amal kejelekan sekecil apapun juga akan mendapat balasannya. Seperti dalam Al-Quran, Surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Rasulullah SAW bersabda, sering berdoa di dalam salat dengan mengucapkan, Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu an bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah SAW menjawab, Allah memperlihatkan kitab, kemudian Allah memaafkannya begitu saja.
Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Kemudian yang keenam, melintasi jembatan yang lurus, yaitu Shiratal Mustaqim. Setelah melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau yang biasa disebut dengan Shiratal Mustaqim. Dalam melintasi jembatan ini, proses hisab yang sebenarnya dijalani sangat menentukan nasib manusia. Untuk orang dengan kondisi yang sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat kecil, hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibagi 7 dan tajamnya melebihi samurai. Sebaliknya, untuk orang dengan amalan baik banyak, ia akan melewati dengan tenang. Ada yang secepat kilat, ada yang menunggang onta, kambing atau sapi dari hasil kurbannya ketika di dunia. Perjalanan yang ketujuh yaitu ke surga. Orang-orang salih yang berhasil melewati Shiratal Mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmatnya. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja sebelum ia ditempatkan di surga akan ditempatkan lebih dulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Perjalanan yang ke-8 ke neraka. Neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim ataupun kafir. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa terdapat 7 tingkatan neraka. Hal ini sebagai firman Allah. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Golongan yang dimaksud adalah orang kafir, munafik dan setan. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lain adalah 500 tahun dan 700 tahun perjalanan. Dan setiap pintu ada azab berlipat ganda.